Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom buat semuanya. Mari pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali ayat ini seolah-olah untuk membenarkan bahwa manusia itu lemah. Manusia ada banyak kekurangan. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pernyataan ini adalah pernyataan Tuhan waktu dia ada di Getsemani. Dan sebenarnya ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang dialami sendiri oleh Tuhan, bagaimana tabiat dosa yang begitu kuat. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali mendengar khotbah, dan biasanya di dalam rangka seperti saat ini, yaitu Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta, bagaimana Yesus bergumul di Getsemani. Dan pernyataan ini justru muncul pada pertama kali pergumulan Yesus. Untuk apa? Untuk supaya cawan itu lalu daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman ini sebenarnya berbicara tentang tabiat dosa yang begitu kuat. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, bagaimana Yesus mengalami pencobaan, semuanya selesai. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang lain juga dikatakan Yesus sebagai manusia biasa hanya tidak berbuat dosa. Tetapi justru di Taman Getsemani inilah ada tantangan dan pergumulan pribadi di dalam hidupnya, yaitu melawan kehendaknya sendiri, antara kehendak Allah dan kehendak Yesus sebagai manusia, untuk lepas dari tanggung jawabnya, untuk tidak taat kepada perintah Allahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman ini berbicara tentang tabiat dosa yang begitu kuat yang ada di dalam diri yang namanya manusia. Keegoisan manusia, lawan yang ada di depan itu terlalu mudah untuk dikalahkan iblis sehebat apapun. Tetapi justru tantangan yang terbesar di dalam hidup manusia itu adalah dirinya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Taman Eden, kemuliaan Allah yang kurang apa yang ada di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Alkitab mencatat mereka telanjang, tidak kelihatan ketelanjangannya karena kemuliaan Allah yang melingkupi mereka. Apalagi kalau berbicara tentang karunia roh. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kapan Adam jatuh dalam dosa? Waktu dia harus melawan kehendaknya sendiri dengan kehendak Allah. Nah, kembali kepada bacaan firman pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tingkat Yesus sendiri sebagai manusia yang banyak orang katakan 100%, dia juga harus melawan dirinya sendiri dalam arti kepentingan dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat pergumulan yang pertama ini, Yesus mengingatkan kepada muridnya, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya ada tabiat dosa yang bisa saja menguasai hidup kita, yang bisa tanpa sadar kita ini mengikutinya, kita menurutinya di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya untuk tidak berbuat dosa itu gampang di dalam hidup ini. Bukan dengan berglosolali, bukan dengan berbahasa roh, hanya dengan satu kata penyembahan yang benar, yaitu ketaatan di dalam diri kita. Dan akhir dari perjalanan Tuhan kita tahu di Getsemani, akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada Bapaknya. Jikalau mau, lalu cawan ini, tapi bukan kehendakku. Pelajaran apa yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Lawan kita ini bukan apa yang di luar. Tantangan kita bukan apa yang di luar sana. Bahkan iblis sekalipun itu tidak akan bisa menggoyahkan kita, kecuali diri kita sendiri, kepentingan diri kita, bela diri kita.
di dalam diri manusia ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh kita saat kita percaya diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini harus terus di dalam proses pembaharuan, demi pembaharuan maka kekristenan identik dengan perubahan. Tidak cuma jiwa kita yang harus sembuh, tidak mudah pahit hati, tidak mudah sakit, tetapi juga di dalam daging itu ada yang namanya bela diri. Terus membela diri, mempertahankan diri, sulit dievaluasi. Itu semua adalah tabiat dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini di dalam suasana Jumat Agung, Paskah, bahkan Pentakosta ini, saya setuju bahwa Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Dan menolong dalam hal apa? Kalau kita lihat nubuatan Yeskiel, menolong supaya kita ini belajar taat, menolong supaya kita ini belajar peka, menolong supaya kita bisa belajar mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi seringkali kita tidak peka, justru kehendak kita yang kita lakukan, dengan kata lain, bahasa teologianya, kita memuaskan hawa nafsu kita. Pagi hari ini di dalam suasana Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta, mari kita mau menjadi orang-orang yang menang dan berkemenangan, bukan karena iblis atau pencobaan yang di depan, tapi menang atas keinginan kita, menang atas penundukan diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh terus senantiasa belajar untuk menuntun kami, membimbing kami, mengajar kami, mengarahkan kami. Berikan kami roh lembah lembut, berikan kami hati yang senantiasa taat, ajar kami untuk nurut kepada Tuhan, sehingga kami tidak sekedar nyanyi, firman-Mu adalah dasar hidupku, tetapi itu benar-benar menjadi realita di dalam hidup yang kami jalani dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap